Upaya institusi kepolisian untuk membangun citra positif dan kepercayaan publik kembali tercoreng oleh ulah oknum anggota polisi sendiri. Rentetan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum polisi seakan menjadi pertanda bahwa institusi kepolisian harus segera melakukan langkah-langkah pembenahan. Di tengah upaya institusi Polri membangun citra positif dan kepercayaan publik, sejumlah kasus kekerasan dan perilaku oknum polisi yang tidak sesuai dengan kode etik profesi mencuat beberapa waktu terakhir. Mulai dari dugaan pemerasan dan pencabulan yang dilakukan oknum Kapolsek terhadap istri seorang tersangka kasus narkoba di Sumatera Utara, kasus menembakkan sesama anggota Polri di Lombok Timur, hingga kekerasan yang dilakukan Kapolres Nunukan, Kalimantan Utara terhadap anak buahnya sendiri yang menjadi viral di media sosial. Rentetan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum polisi ini seakan menjadi pertanda bahwa institusi kepolisian harus segera melakukan langkah-langkah pembenahan. Nah, pelanggaran-pelanggaran ini tentunya menjadi bahan evaluasi. Ada apa dengan reformasi kultural yang dilakukan? Ini tentunya kami bersama pengawas internal Polri, kemarin kami sudah pertemuan dengan Kadif Propam Polri, Karwasidik dan jajarannya. Kita berdiskusi untuk menyikapi kondisi ini. Perkembangan yang terjadi di masyarakat informasi saat ini kita harus sikapi. Kita harus cepat merespon. Kita harus melakukan langkah-langkah antisipatif. Karena kalau tidak ketinggalan, pemadam kebakaran kalau istilah masyarakat sekarang. Kenapa jadi pemadam kebakaran? Nah, oleh sebab itu berbagai macam diskusi kemarin sudah disepakati beberapa langkah sinergi antara pengawas eksternal dan internal. Tetapi catatan yang paling penting adalah bagaimana pengawasan atasan langsung, karena mereka lah yang tahu perilaku anak buah tiap hari. Dia melakukan apa, perubahan sikapnya bagaimana, ketika menugaskan anggota harus di briefing dulu dan sebagainya. Ini dilakukan atau tidak? Nah, peristiwa di Nunukan ini kan contoh yang buruk. Pimpinan harusnya memberi teladan kepada anak buah yang baik, semarah apapun harus bisa mengendalikan emosinya, karena kekerasan yang dilakukan ini nanti akan berdampak masyarakat yang kena. Karena apa? Anggota yang kena kekerasan ini pelampiasnya ke masyarakat. Tampak di mana-mana kekerasan ditampilkan oleh anggota Polri. Padahal anggota Polri adalah polisi sipil. Sudah berbeda dengan ketika sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang kepolisian. Dulu polisi berada di bawah ABRI, ya. Mungkin main pukul, main tendang, itu paradigmanya masih menggunakan cara-cara kekerasan fisik. Tapi setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ya, ada prinsip-prinsip sipil di sana, penghormatan hak asasi manusia, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan juga banyak sekali peraturan kepolisian yang dibuat. Itu kan untuk mengarahkan polisi Indonesia sebagai polisi sipil, tapi ternyata tidak atau belum menyentuh secara mendasar pada reformasi kultural. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri menekankan pentingnya peran atasan dalam reformasi kultural di institusi Polri. Juga ada survei yang menemukan kabar baik bahwa kalau personil polisi harus melakukan perubahan perilaku, siapa yang paling bisa mempengaruhi Anda? Itu pertanyaannya. Jawabannya ternyata sama. Yang paling bisa mempengaruhi perubahan perilaku saya, dari tidak baik menjadi baik, dari tidak profesional menjadi profesional, dari yang semula brutal menjadi sivil alias santun, tak lain adalah atasan saya di atas, persis di atas saya. Dengan kata lain, atasan memang memegang peranan yang sangat strategis, baik itu secara negatif dalam pengertian memberikan role model yang keliru kepada bawahan, tapi juga bisa memberikan role model yang positif. Kalau memang kepolisian harus mengedepankan nilai-nilai penghargaan terhadap hak asasi manusia, penghormatan terhadap demokratisasi, penghormatan terhadap kebebasan sipil, dan seterusnya, maka talenta bukan atasan langsung ini loh yang harus menjalankan
fungsi atau peran strategisnya secara lebih mendasar lagi. Oke. Namun tidak cukup kita bicara tentang atasan individu per individu. Saya sejak belasan tahun silam mengatakan reformasi Polri ini ujung tombaknya menurut saya ada 3. Biro psikologinya. Tujuannya apa? Untuk menyisir sejak 0 km, sejak titik hulu, hanya mereka dengan derajat kekerasan minimal saja yang bisa masuk ke dalam institusi ini. Itu satu. Unit kedua yang menurut saya harus dikedepankan adalah unit Lemdik. Kenapa? Karena isi telegram Pak Kapolri dan segala macam nilai-nilai kebaikan itu akan bisa mengejawantah kalau kemudian ditularkan dengan cara-cara yang sistematis. Jadi butuh pendekatan Lemdik, perubahan kurikulum dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah Humas. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit telah menerbitkan surat telegram yang ditujukan untuk seluruh Kapolda di Indonesia sebagai buntut dari aksi kekerasan polisi kepada masyarakat di sejumlah wilayah. Melalui telegram tersebut, Kapolri memerintahkan jajarannya bahwa tindakan kepolisian harus sesuai dengan kode etik profesi Polri dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tim TV One mengabarkan.